1, 2 tes. Tes 1, 2 tes. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah kedua. Tadi ibadah pertama di Cimindi 7.30. Ini sekarang kita ibadah kedua 10.30. Dan kita akan berbakti dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Karena berbakti itu besarlah labanya. Kita pakai berdiri. Sungguh indah Kau, Tuhan.
wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dapat itu. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang mengasihi kami sebagai tubuh-Mu dan yang bertanggung jawab untuk keselamatan kami, kesehatan kami, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan inilah kami, umat-Mu, imam-imam, para pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, sudah hadir dalam bait-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami semua, tahbiskan kami, layakkan kami beribadah padamu, layakkan kami melayani Tuhan. Juga jemaat-Mu yang sedang bergegas, tibakan dengan selamat. Yang berhalangan biarlah di kemudian hari bukakan jalan bagi mereka. Anasir kuasa kegelapan kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua roh-roh jahat keluar dari ruangan ini, terutama dari pikiran dan hati kami. Darah Yesus menguduskan. Biarlah roh Allah menaungi, melingkupi, memenuhi hati kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Tuhan, ampunilah dosa. Ampunilah
berikan kesehatan, keamanan ya, yang berlimpah-limpah. Kita ganti nyanyian kita. Ku tahu siapa yang bikin. Siapa yang bikin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan takkan buang. Wanita tadi. Siapa yang bikin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku berharap pada Kapria. siapa yang bikin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan. Sama-sama. Tuhan siapa yang bikin hari depan hidupku? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku, ku berharap pada Tuhan takkan buang. Ya, perjalanan murid-murid juga ada gelombang ya, tetapi Tuhan meredakan, akhirnya semua sampai kepada pelabuhan yang mereka tuju ya. Kita pakai berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian untuk firman Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati?
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan. Mendengar setiap benih firman Allah, taburan benih firman Tuhan. Biarlah jatuh di tanah hati yang baik, yang berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Sehingga kami berhasil Tuhan, tidak ada kegagalan. Karena firman Allah tidak pernah gagal. Yang Tuhan minta pada kami adalah percaya dan menerima firman-Mu. Mujizat masih ada bagi kami. Pertolongan, kesembuhan, dan juga membuka jalan bagi kami yang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Hari ini Engkau bukakan kesempatan, Kau bukakan pintu bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya silakan. Salam sejahtera buat kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 14. Mazmur 14. Ayat yang pertama sampai yang terakhirnya, ayat yang ke-7. Kebebalan manusia. Untuk memimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Jadi Tuhan itu, pekerjaan di surga adalah memandang kepada setiap anak-anak manusia, setiap orang. Kita juga tidak luput dari pandangannya Tuhan kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Nah, jadi yang dilihat Tuhan memang siapakah yang berakal budi, itulah yang dilihat oleh Tuhan kepada anak manusia. Bukan siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang secara dunia ini hebat, tidak. Tapi yang Tuhan ingin lihat adalah siapa yang berakal budi. Bahkan dalam Injil dikatakan siapa yang beriman. Jadi pertanyaan ini akan timbul terus dalam hatinya Tuhan. Siapa yang mempunyai iman? Siapa yang berakal budi? Siapa yang setia? Ini pertanyaan yang terus diutarakan dalam hati Tuhan. Dan ini juga harusnya menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita adalah orang-orang yang beriman? Apakah kita adalah orang-orang yang berakal budi? Apakah kita orang yang setia? Karena Tuhan mencari yang setia. Ya, yang baik banyak, tetapi yang setia siapa yang menemukannya? Mereka semua telah menyeleweng. Nah, jadi kalau Tuhan lihat di sini, ternyata tidak ada manusia yang benar. Semuanya menyeleweng. Kalau menyeleweng itu dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk apa? Selingkuh. Ya, perselingkuhan. Jadi yang diselingkuhin ya, yang diselingkuhin ya Tuhan harusnya adalah sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita. Ya, kita sering menyeleweng, sering selingkuh. Ternyata sering selingkuh. Ya, tidak ada yang setia. Entah apa yang menjadikan kita tidak setia. Ternyata banyak sekali ya. Kita lihat semua orang telah menyeleweng. Semuanya telah bejat.
jadi inilah keadaan manusia, menyeleweng, bejat, teruskan, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ya, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka ria. Jadi kita akan melihat dulu, judul perikopnya adalah kebebalan manusia. Ya, orang bebal. Apa yang dimaksud dengan bebal? Bebal ini sudah melebihi orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh itu biasanya sering dikaitkan dengan ketidaktahuan. Ya, orang bodoh, dia tidak tahu, makanya dia orang bodoh. Tetapi kalau orang bebal ini dikaitkan dengan orang itu mengetahui, tetapi orang itu selalu saja jatuh kepada kebodohannya dan mengulangi kebodohannya. Itu dalam kitab Amsal, ya. Jadi orang bebal dalam kitab Amsal dikatakan orang yang mengulangi kebodohannya. Atau dengan kata lain, sudah tahu salah tetapi masih dilakukan. Inilah orang bebal. Dan sudah tahu ada lubang di depannya, orang bodoh ini terus saja masuk. Orang bebal terus terperosok. Ya, dalam Alkitab ada satu bangsa yang terkenal bebal. Bangsa apa? Israel. Israel adalah umat Tuhan. Ya, jadi ada satu bangsa yang disebut bebal. Tegar tengkuk, saya lihat dulu. Ya, mari kita lihat dulu di dalam ya, tegar tengkuk. Kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat yang keempat. Ya, Yesaya 48 ayat yang keempat. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, ya, seperti urat besi, keras kepala dan berkepala batu. Ini semua persamaan, ya. Dibilang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Dijelaskan oleh Tuhan bahwa orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Jadi kalau kita lihat orang semacam ini, kita akan sulit menasihati. Ya, tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Itu bangsa. Ya, kalau agama apa yang paling bebal, ya? Ya. Kalau bangsa umat pilihan Tuhan, ya. Jangan sampai yang disebut Israel secara jasmani juga disebut orang Israel secara rohani. Itu kita. Ya, banyak orang Kristen yang bebal, kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk. Inilah keadaan umat Tuhan dari zaman ke zaman. Ya, dari zaman ke zaman. Selalu diulang. Bebal. Nah, kita lihat sekarang orang bebal. Apa yang mereka katakan dalam hati mereka. Ya, kita lihat di sini tanda utama dari orang bebal. Di sini dia berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi tanda utama orang bebal yang kita lihat dari Mazmur 14, dia mengatakan dalam hatinya, dalam pikirannya mungkin dia percaya bahwa, dalam mulutnya mungkin dia percaya bahwa ada Allah, tapi dalam hatinya dia berkata tidak ada Allah.
Nah, dalam kehidupan di dunia ini makin banyak orang yang mengaku tidak memiliki agama. Kalau sekarang disebutnya ateis ya. Jadi ateis itu dibagi dua, ateis teori dan juga ateis praktis. Kalau ateis adalah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, jumlahnya di dunia ini sekitar 1 miliar lebih. Saya lihat, wah, menurut statistik ini orang yang mengaku sebagai ateis. Biasanya orang-orang di luar negeri, ya, mereka itu hampir rata-rata ateis. Korea Selatan hampir rata-rata ateis. Korea Utara ateis. Ya, Eropa rata-rata ateis. Mereka banyak mengaku sebagai orang yang tidak memiliki agama. Orang Jepang 60%, 65%-nya ateis. Ya. Jadi banyak istilah sekarang, adanya agnostik, non-teisme, banyak sekali sekarang istilah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, secara garis besar ada yang teori seperti itulah. Orang benar-benar dalam pikirannya sudah tidak mengakui adanya Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka tidak mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bagaimana bisa bumi ini terbentuk? Mereka sampai sekarang bingung. Ya, mereka sampai sekarang bingung. Tetapi ada namanya ateis yang disebut praktis ini adalah orang yang beragama ternyata. Ya, yang percaya bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ternyata banyak yang tidak mengakui adanya Tuhan dalam hati. Di sini bukan orang yang ateis, tetapi adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi dalam praktek sehari-harinya dia seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak ada. Dan mereka memilih hidup seolah-olah mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak mempengaruhi hidup mereka. Kita lihat orang yang tidak mengakui adanya Allah dalam hatinya. Kita lihat tanda utama orang yang bebal, yang tidak mengakui Allah dalam hatinya. Yang pertama, Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat 11. Ini adalah orang percaya, orang yang kenal Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, jadi tanda orang yang tidak mengakui adanya Allah dalam dirinya, dalam hatinya, yang pertama adalah tidak mencari Allah. Berapa banyak orang Kristen pada saat jam-jam ibadah tidak ibadah? Berapa banyak? Mungkin ada yang kenal di sekitar kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita. Nah, jadi orang yang tidak mencari Allah, dia tidak mengakui Allah dalam hatinya, dalam perbuatannya. Nah, jadi orang ini tidak akan pernah mencari Allah. Ya. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, di mana Tuhan ada? Dalam ibadah. Ya, kadang-kadang kita menyepelekan ibadah. Yang ibadah itu suatu hal yang percuma, bahkan tidak berguna bagi sebagian orang. Itu dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, selama ada Tuhan, selama masih ada ibadah, carilah Tuhan. Ya, jadi jangan semakin lama semakin malas ibadah, semakin tidak memerlukan Tuhan. Ya. Mengapa orang sukar mencari Allah? Itu pertanyaannya. Mengapa banyak orang yang sukar mencari Allah? Dalam Amsal 1 ayat yang ke-22
dikatakan berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Nah, ini jawabannya. Ya, mengapa banyak orang yang sukar untuk mencari Allah? Yang menjadi alasan orang sukar mencari Allah adalah mereka itu mencintai keadaannya yang sekarang. Ya, kalau misalnya sekarang dalam keadaan berdosa, mereka lebih mencintai keadaan yang berdosa. Ya, keadaannya nyaman tanpa ibadah. Kira-kira ada nggak yang nyaman tanpa ibadah? Tidak banyak. Mereka itu kadang ibadah tidak nyaman. Ya, ada orang yang ibadah tidak nyaman, tetapi di luar itu lebih kerasan, lebih betah. Tapi untuk melayani Tuhan, untuk ibadah, orang itu mulai tidak betah. Apalagi pas jam pas jam bernyanyi tidak. Coba kita lihat orang yang pas jam nyanyi 15 menit tetapi kita bisa bersukacita. Tetapi ketika masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, siapa di sini yang merasa bosan? Kantuk, tidak bergairah, melihat kelemahan di sana sini. Itulah kadang-kadang kita sebagai manusia ada yang orang melihat seperti orang Farisi. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu Yesus, tetapi dia mencari kelemahannya. Setiap orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak bertanya karena mereka tidak tahu. Ya, mereka itu bertanya untuk menguji Tuhan Yesus. Siapa ini orang? Ya, apalagi kalau Tuhan Yesus salah ngomong, mereka akan mulai memiliki hati yang mendengki dan benci kepada Tuhan. Itulah orang-orang bebal, orang-orang Farisi. Nah, kita lihat di sini orang yang mencintai keadaannya. Ya, mereka tidak mau diganggu dengan macam kehidupan yang mencari Allah. Ya, jadi mereka itu menolak teguran Tuhan. Jadi mereka itu tidak lagi mau mencari Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, berpalinglah kepada teguranku. Nah, padahal Tuhan itu selalu memberikan teguran. Teguran itu banyak macamnya. Tapi teguran yang paling enak adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Lebih enak ditegur atau dihajar? Anak kecil tahu loh. Ya, anak kecil itu paling takut kalau sudah dihajar. Tapi itulah anak kecil. Kalau anak kecil itu kalau sudah tidak bisa ditegur, dihajar. Itulah tanda-tanda kita masih kanak-kanak secara rohani. Teguran tidak mempan, hajaran ada. Itu menandakan kita seperti manusia daging. Kita seperti manusia jasmani. Padahal Tuhan itu sistemnya menegur melalui firman Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, ciri orang yang tidak mencari Allah adalah mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bisa ibadah tetapi tidak sungguh-sungguh. Sangat disayangkan sekali. Ya, makanya banyak orang dalam Alkitab dikatakan aku sudah bernubuat. Aku sudah menyembuhkan. Ya, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, menyangkal Tuhan sudah berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah disangkal oleh Tuhan. Jadi berapa banyak orang nanti akan disangkal oleh Tuhan. Nah, karena tidak sepenuh hati. Nah, kita banyak mungkin pernah mendengar ya, dari banyaknya Raja Yehuda ya, yang menyebutkan
Mereka itu mencari Allah, tetapi mereka mencarinya tidak dengan sepenuh hati. Ya, dari kehidupan yang paling sering kita dengar adalah Salomo. Salomo itu adalah raja yang besar. Saul, raja yang pertama. Ini raja-raja yang pada awalnya mencari Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, tidak berpegang kepada apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Ya, Raja Salomo, Rehabeam, ya, Abia, Usia, Manase dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali raja Yehuda yang awalnya mencari Tuhan, tapi mereka pada akhir hidupnya seperti Raja Usia, ya. Raja Usia itu pada awalnya pemerintahnya itu baik sekali, kokoh. Tetapi pada akhir pemerintahnya mulai dia tinggi hati. Orang yang tinggi hati ketika ditegur oleh Nabi, dia marah. Dia marah. Sehingga ketika dia mau mempersembahkan korban, ya sebelumnya Usia ini merasa dia layak untuk mempersembahkan korban, ya. Korban bakaran, korban sajian, dan semuanya ini dikerjakan bukan oleh orang awam. Ya. Pada zaman dulu, zaman Israel, orang-orang yang bisa bekerja adalah orang-orang Lewi, imam-imam. Ya, bahkan keturunan Harun dikatakan secara khusus. Tapi ada juga orang-orang Lewi. Tapi untuk menjadi imam besar, Harun, keturunan dari Harun. Tapi Raja Usia, dia mencoba. Inilah melayani tanpa tahbisan yang benar. Panggilannya menjadi ini, dia berusaha menjadi itu. Raja Usia. Akhirnya dia kena kusta ketika dia keluar dari tabernakel. Sampai masa hidupnya tidak ditemukan lagi kalau dia mencari Tuhan. Tetapi dalam akhir hidupnya, dia tetap dalam keadaan kusta. Itulah orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bahkan keselamatannya dipertanyakan. Ya, Salomo. Kalau dalam Alkitab memang tidak ditemukan lagi bahwa dia kembali. Tapi ada yang mengatakan Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang disampaikan oleh Raja Salomo ketika masih tua, ketika sudah menjadi tua. Ya. Tapi banyak yang bertanya, apakah Salomo masuk surga? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi jangan sampai karena kita mencari Tuhan tidak sungguh-sungguh sampai akhirnya keselamatan kita itu dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya. Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Itu dalam Amsal 28 ayat 26. Nah, jadi orang bebal ini dia lebih mempercayai pikirannya dan hatinya. Bahkan dalam Lukas 12 ayat 20 ada orang kaya yang bodoh, yang bebal. Dia lebih percaya kepada hartanya. Ya, Lukas 12 ayat 20 dikatakan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Jadi orang bodoh, orang bebal lebih mempercayai harta bendanya. Lebih mempercayai pikirannya sendiri, hatinya sendiri, jalan pikirannya sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang yang bebal adalah orang yang tidak berkata dalam hatinya ada Allah, tetapi dia berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dan orang yang tidak mengakui adanya Allah dalam hatinya, cirinya yang pertama, dia tidak mencari Allah. Yang kedua, Mazmur 10 ayat yang keempat.
Mazmur 10 ayat yang keempat. Ya, orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Nah, jadi yang kedua, tidak peduli kepada keberadaan Allah. Itulah orang yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi tidak peduli ada atau tidaknya Allah dalam kehidupannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang berdosa tidak peduli akan Allah. Karena angkuhnya ia berpikir Allah tidak ada. Jadi mereka tahu adanya Allah, di mana Tuhan ada, keberadaannya Allah. Bahkan dikatakan Allah itu omnipresent ya. Omnipresent itu dia maha hadir. Di sini dia hadir. Di tengah-tengah kita hadir. Di perjalanan kehidupan kita Tuhan hadir. Ketika kita berdosa, Tuhan ada atau tidak ada? Ada. Ketika sedang menyeleweng, Tuhan ada. Jadi saksinya itu Tuhan dan iblis. Tuhan mengetahui, iblis mengetahui. Sekalipun iblis itu jarang sekali mendorong orang ya, tetapi dia hanya menggoda seseorang untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi kita tidak bisa salahkan iblis. Tidak bisa salahkan iblis. Walaupun memang iblis itu sudah akar permasalahan. Akar kejahatan. Jadi iblis itu tidak pernah mendorong orang, tetapi menggoda seseorang supaya berbuat dosa. Benar apa salah nih? Ada nggak kira-kira kita pas lagi berbuat dosa, kira-kira ada yang dorong kita dari belakang? Oh enggak, biasanya itu ada dalam pikiran. Pikiran itu berperang, ya, berperang. Dosa mencuri, kita berperang. Saya ambil atau tidak? Apa dampaknya nanti kalau saya ambil? Ya, mencuri miliknya Tuhan juga. Apa dampaknya nanti? Apalagi berzina, berzina. Apakah berzina itu tidak ada prosesnya? Panjang sekali prosesnya itu. Dari kita berkenalan lah. Dari mulai kita berkenalan itu memberi kesempatan untuk iblis. Kita itu salah dalam hal memberi kesempatan. Ya. Pada saat memberi kesempatan, kita dengarkan suara iblis. Benar gak? Oh, berarti tahu ya suaranya iblis ya. Suaranya Tuhan tidak tahu. Suaranya iblis tahu. Suaranya ini membuat kita berbuat dosa, menjatuhkan kita. Ya. Banyak dosa karena godaan dari iblis. Tuhan juga digoda, dicobai oleh iblis. Ya. Iblis tidak mendorong Tuhan waktu di bait Allah. Tapi iblis menggoda Tuhan. Ayo jatuhkanlah dirimu. Karena dalam firman Tuhan berkata, malaikat akan menatang engkau. Dan lain sebagainya. Ubahlah roti ini menjadi batu. Ya, semua itu sebenarnya bisa dilakukan. Ubah roti menjadi batu. Batu menjadi roti, maaf. Biar melek ya. Ubah batu menjadi roti. Kira-kira Tuhan bisa atau tidak? Tapi yang Tuhan inginkan itu adalah batu-batu secara rohani. Itulah bangsa kafir. Bisa menjadi keturunan Abraham. Nah, jadi yang kedua, dia tidak peduli kepada keberadaan Allah. Mereka tahu Allah itu berkuasa. Mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Mereka tahu bahwa Tuhan itu ada di sekitar dan memantau dia di surga. Tetapi
orang itu sudah tidak peduli. Wah, mau ada Tuhan, mau enggak juga. Yang penting kebutuhan saya tercukupi. Yang penting kepuasan saya. Ya, jadi manusia itu terdesak oleh kebutuhan dan kepuasan. Antara dua ini saja manusia akan jatuh. Ya, jadi manusia itu jatuh karena dua hal ini, ya. Kebutuhan dan kepuasan. Ada orang mencuri karena apa? Kebutuhan. Ada orang berbuat najis, merokok, mabuk, minuman keras. Mengapa? Karena ada kepuasan di dalamnya. Inilah dunia. Dunia ini dipenuhi dengan kebutuhan dan kepuasan. Ada orang, maaf saja, untuk membunuh seseorang. Karena ada orang beberapa saya mendengar ya, karena dia menagih hutang terus kepada dia, akhirnya dia benci. Ya, bagaimana supaya saya tidak dikejar-kejar terus? Dibunuh orang itu. Puas dia. Bahkan ketika melakukannya, dia tidak ada tidak akan merasa bersalah. Ya, setelahnya mungkin ada rasa bersalah, tetapi sudah terlambat. Hati-hati dengan kebutuhan dan kepuasan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Tuhan itu ada. Sehingga orang ini kalau dia melakukan berbuat hal-hal dosa, dia tidak akan takut akan Tuhan. Nah, ciri-cirinya orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, tadi yang pertama tidak mencari Allah. Kalau kita sekarang tidak mencari Allah, ada pertanyaan, apakah kita percaya bahwa Allah itu ada? Apakah perbuatan-perbuatan kita mempercayai bahwa Allah itu ada? Yang kedua adalah tidak peduli kepada keberadaan Allah. Yang ketiga, Yesaya 1 ayat yang keempat. Jadi orang yang mengakui tidak ada Allah dalam hatinya adalah yang meninggalkan Allah, menista Allah, dan membelakangi Allah. Yesaya 1 ayat yang keempat. Celakalah orang yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, ya, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saya sering menerangkan, jadi di dunia ini bumi itu ada dua sisi. Ada yang di depan menghadap matahari, dia akan terang. Tapi yang membelakangi matahari gelap. Itulah orang yang berpaling kepada Tuhan, tidak ada terang. Tapi dia sekali berpaling kepada Tuhan, ada terang yang sesungguhnya. Nah, banyak orang itu sengaja membelakangi Tuhan, ini meninggalkan Tuhan. Ya, mulai sedikit-sedikit tidak setia. Jadi orang yang berpaling sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Biasanya itu ada ilah lain. Ya. Dalam ayat yang tadi, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat anaknya, yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dalam Ulangan 30 ayat 21. Ini orang yang membelakangi Tuhan. Ada sesuatu yang membuat dia berbalik. Ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan boleh ayat yang 21. Ya, Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah.
Kita masih membahas tentang penyelewengan. Ya, secara rohani dia membangkitkan cemburu. Punya pasangan semua? Gimana kalau pasangannya tidak setia, menyeleweng? Sakit hati? Ada rasa cemburu? Ada. Senang atau tidak dicemburui oleh Tuhan? Kalau Tuhan sudah cemburu, murkanya itu bangkit. Dengan mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Ya, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Dari yang bukan Allah sampai kepada yang berhala. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti mereka dengan bangsa yang bebal. Ya, bangsa bebal itu adalah bangsa kafir. Ya, jadi membelakangi Tuhan. Nah, kita mau lihat sekarang bagaimana tanda orang yang mempercayai adanya Allah atau berpaling kepada Allah dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini orang benar. Orang yang mempercayai dalam hatinya ada Allah. Dia selalu akan mencari Tuhan. Tetapi tanpa iman, kita baca bersama-sama. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Teruskan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi tadi lawan katanya. Tadi dia mengakui tidak ada Allah. Tetapi orang yang benar adalah orang yang mengakui adanya Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Artinya bukan sekedar ada ya, tetapi bahwa Tuhan itu sepenuhnya berkuasa atas kehidupan kita. Ya, ada. Kalau Tuhan itu ada, Dia mengubahkan, Dia membenarkan. Ingat, sudah berapa kali mungkin kita dengar keadaan bumi itu sebelum ada firman tidak berbentuk, kosong, gelap. Tapi ketika Tuhan memberikan firman, ada terang, ada bentuk, ada keubahan. Itulah sistemnya kerajaan surga. Dia mengubahkan apa yang rusak. Dia memberi terang kepada yang gelap. Beberapa minggu kemarin kita mendengar istilah buatlah mataku bercahaya. Kita ingat Raja Daud ketika ada masalah, ada kesedihan, ada kekhawatiran. Ya, bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, di mana Tuhan? Tuhan, Kau di mana? Ketika saya dekat kepada Tuhan, oh, mengapa? Kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Sering kita berkata, di mana Tuhan itu? Daud khawatir. Daud bersedih. Bahkan dikatakan musuhku lebih besar dari kekuatanku. Tapi dia dengan iman berkata, Tuhan, pandanglah kiranya aku, jawablah aku, dan yang paling penting, buatlah mataku bercahaya. Supaya apa? Supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya, mata yang bercahaya ini kita sudah mendengar beberapa minggu kemarin. Apa kegunaan mata yang bercahaya? Kalau mata kita bisa melihat di dalam kegelapan, karena kita tuh punya kelemahan semuanya. Mata sekalipun kita bagus semuanya, tetapi ketika dalam kegelapan orang tidak bisa melihat.
Buatlah mataku bercahaya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Lihat keadaan kita. Itu yang paling utama. Jangan lihat keadaan orang lain. Jangan lihat keadaan suami. Artinya di sini jangan lihat keadaan bukan artinya kita tidak mempedulikan mereka. Artinya di sini adalah jangan menghakimi. Jangan kita menyalahkan suami. Jangan kita menyalahkan istri dan lain sebagainya. Jangan kita salahkan sama. Tapi lebih dulu firman itu atau terang itu melihat diri kita sendiri. Ada orang bisa ngaca di tengah kegelapan? Nggak bisa. Ya, seganteng apapun dia, kalau sudah dalam kegelapan, tidak ada bentuknya. Ya, tidak ada bentuknya. Tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi kalau sudah diterangi, baru kita lihat bentuk kita seperti apa. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, bentuk kita itu semakin jelas. Bukan samar-samar. Mungkin pertama samar-samar. Kita ingat ada seorang yang buta. Ketika disembuhkan, dijelekan oleh Tuhan, dia melihat manusia itu seperti pohon. Samar-samar. Tapi ada pencelikan yang kedua. Nah itu artinya kita mendengar firman Tuhan mungkin pertama bisa melihat. Tetapi samar-samar. Terus mendengar firman Tuhan semakin terang. Wah, saya lihat pertama manusia itu seperti pohon. Tetapi Tuhan tumpangkan tangan lagi kepada orang buta ini. Akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Inilah Tuhan. Inilah semua manusia. Inilah diri saya. Kalau sudah mata bercahaya, akhirnya dia bisa berjalan. Ya, penggunaan mata yang bercahaya, yang pertama tadi untuk melihat diri kita. Yang kedua untuk melihat pribadi Tuhan. Nah, ketika orang buta ini sudah dicelekan, dia pertama lihat adalah pribadi Tuhan. Nah, kita lihat pribadi Tuhan itu dalam firman Tuhan. Ya, yang ketiga memberi kelegaan. Itu kegunaan mata yang bercahaya. Mengapa banyak orang stres, takut, bimbang? Karena matanya belum bisa melihat dengan jelas. Tapi ketika orang sudah melihat dengan jelas, dia melihat bahwa kasih karunia Tuhan begitu limpah. Ada kelegaan, ada ketenangan. Dan yang terakhir, untuk bisa melihat jalan yang Tuhan akan tunjukkan dalam dirinya. Nah, jadi orang yang beriman, dia mengakui adanya Allah. Yang kedua dikatakan adalah, kembali tadi dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi artinya adalah orang yang beriman, mereka mempercayai bahwa Allah tidak akan pernah menutup mata kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya, ada upah yang Tuhan berikan. Kalau bos punya karyawan, ada tidak karyawan yang tidak mendapat upah? Hampir mayoritas bos itu sekalipun dia bekerja malas-malasan, sekalipun dia bekerja mungkin tidak sesuai dengan pekerjaannya, sekalipun bos ini melihat apa yang dikerjakan itu begitu sedikit dari apa yang dia rindukan, tetapi tetap mendapat upah. Apakah Bapa kita di surga matanya buta, matanya tidak bisa melihat kita, matanya tidak memperhatikan kita? Ya, jadi kita itu harus percaya bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita balik bahwa juga Tuhan tidak akan memberi upah
kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencarinya. Nah, jadi kalau orang beriman, dia tertuju kepada upah. Ya, kalau kita sebagai karyawan tertuju kepada upah. Nah, upahnya ini bukan hal-hal yang jasmani, terutama ya, tetapi hal-hal yang rohani. Nah, jadi kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu tidak menutup mata. Tuhan itu sangat mempedulikan kita. Nah, artinya juga kita mempercayai janji Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Berarti orang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia tidak ada pikiran dalam hati, tidak ada Allah. Dia tidak mau meninggalkan Allah. Dia tidak mau berpaling kepada Allah. Ya, dia selalu mencari Allah. Ya, baiklah, kita jangan menjadi orang yang bodoh dan bebal. Jangan adalah kita menjadi orang-orang yang tidak mempercayai tentang Allah. Jangan ada kita orang yang tidak mencari Allah. Yang kita menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi baiklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, orang yang beriman. Kita nyanyikan lagu Kemanakah Kami Mencari Kasih Sejati. Ya, kita perlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih-Nya Tuhan. Kita membutuhkan janji-Nya Tuhan. Kita membutuhkan kuasa-Nya Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dari awal teman. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
Kita semua memerlukan Tuhan. Kita memerlukan uluran tangan Tuhan. Kita memerlukan mujizat-Nya. Kita memerlukan belas kasihan dari Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada, Dia ada. Kalau Dia ada, Dia pembuat keajaiban. Dialah penolong yang sempurna. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk sekarang ini dan untuk besok. Kebutuhan kita, kesehatan kita, masa depan kita ada saat kita beribadah. Berguna dalam segala hal. Biarlah kita merasakan kuasa ibadah yang membuat semua tertolong lewat ibadah. Semua menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Berguna dalam segala hal. Haleluya. Ibadah ini berguna untuk kita. Untuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita. Ibadah ini besar lambangnya. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu. Taruhkan tangan kirimu pada dada saudara. Bagi yang mendoakan anggota keluarganya, taruhkan wajah mereka di depan saudara. Bawa nama-nama mereka. Bawa wajah mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita doakan dan bawakan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar, yang maha tahu. Allah pembuat keajaiban bagi setiap orang yang beribadah. Sesuai dengan firman Allah, ibadah berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah ini berguna bagi kami. Tuhan membuat ibadah ini berkuasa. Ada kuasa di dalamnya mengubah kegelapan menjadi terang. Mengubah yang kacau balau menjadi berbentuk. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kami doakan, Engkau dengar, Engkau kabulkan Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu nyata bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian. Sungguh ku bangga Bapak. Ya Allah, seperti Engkau.
kasih-Mu menyelamatkan dan penuh pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan suka dari hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, hari Selasa tidak ada dulu doa, hari Rabu tidak ada pendalaman Alkitab. Mudah-mudi ada Sabtu jam 6:30 ya. Ibadah Minggu kita tetap seperti biasa jam di sini 7.30, di sini 10.30. Kita doakan mereka yang sakit ya, Nesa, Rose, Mama Hendra, Mama Yesaya, Mama Lisna, Pak Ateng, Ibu Ateng, Cora, anak sekolah minggu ya. Kita doakan Kohendur juga ya. Ya, mujizat masih ada ya. Kita pakai berdiri. Ya, bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Kami rindu saudara bisa datang kembali, bisa dengan keluarga, supaya sisi keluarga kita diselamatkan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat Nesa, anak kecil ini, biarlah Engkau jamah sembuhkan dia Tuhan. Mujizat masih ada. Segala penyakit yang ada pada tubuhnya, benjolan yang ada pada perutnya, kami doakan dalam nama Tuhan. Darah Yesus menguduskan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Roh Kudus menyembuhkan engkau. Haleluya. Juga buat terus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Firman Allah menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa Mama Hendra, Tuhan tolong dalam masa tuanya. Tuhan beri kekuatan juga kerinduan beribadah. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Terima kasih juga buat Lisna. Kami berdoa Mama Lisna dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan pulihkan dia sehingga bisa datang lagi beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat Pak Ateng, juga Ibu Ateng. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masa tua mereka, Tuhan tolong mereka. Supaya Tuhan menopang dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat Zora di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka semua. Tuhan menyembuhkan dengan ajaib. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua anak-anakmu akan melakukan aktivitas mereka pada minggu ini. Baik yang bekerja, baik yang berusaha, buatlah mereka berhasil Tuhan. Yang bersekolah, yang kuliah, Tuhan tolong supaya bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Apabila mereka sudah lulus, mereka juga Tuhan siapkan lapangan pekerjaan. Supaya mereka melihat betapa Tuhan yang kami sembah menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hentarkan anak-anak-Mu tiba dengan selamat. Dan biarlah menjadi garam dan terang dunia. Membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Semakin banyak orang diselamatkan. Malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita. Karena seorang berdosa mau bertobat kembali kepada-Mu. Terima kasih. Berkati juga Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami juga, Muspika Ngamprah juga. Berkati Bupati Bandung Barat, berkati
juga Gubernur Jawa Barat, berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati TNI Polri, berkati lembaga-lembaga tinggi negara, MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia. Berkati mereka biar dengan hikmat Tuhan memimpin bangsa ini untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehat rohani, sehat jasmaninya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan sekarang saudaraku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang.